Hari ini kita memasuki sesi kelima ya, minggu kelima. Dan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai manajemen pekerja dan subkontraktor ya. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai manajemen pekerja. Jadi kan ya seperti kita ketahui adalah beberapa karakteristik dari konstruksi ya, industri konstruksi, proyek konstruksi antara lain ya, itu merupakan industri yang intensif ya, labor intensif. Kemudian juga industri yang masih sangat didominasi oleh pria ya, laki-laki. Kemudian juga low efisiensi ya. Apa maksudnya ya? Efisiensinya itu sebenarnya lebih rendah ya. Ini juga kaitannya dengan low productivity ya. Produktivitas pekerjaannya juga masih rendah dibandingkan bila kita bandingkan dengan industri manufaktur misalnya ya, ataupun industri lainnya. Nah ini ada penelitian dari Thomas and Ellis ya terkait dengan inefficient work hours ya. Berapa jam sih waktu yang tidak efisien oleh para pekerja di industri konstruksi. Ini terlihat nih pekerja ya, tenaga kerja di industri konstruksi itu menyumbang inefficient work hours yang paling besar ya dibandingkan dengan item pekerjaan lainnya di proyek konstruksi gitu ya. Nah, sebenarnya terkait dengan manajemen pekerja, yang pertama tentu kita terkait dengan rekrutmen pekerjanya ya kan. Nah di sini nih ada beberapa pertimbangan nih. Misalnya bagaimana sih cara merekrut pekerja ya kan. Kemudian di mana sih kita harus merekrut mereka ya, orang-orang yang mana nih gitu kan ya. Kalau misalnya di kita ini kan terkenalnya orang Jawa gitu kan ya. Kemudian how many gitu ya, berapa banyak sih yang dibutuhkan untuk proyek itu gitu kan. Nah jadi memang aspek penting ya, salah satu aspek penting dalam hal perencanaan manajemen lapangan ya, site management itu adalah terkait dengan mendatangkan ya, mobilisasi pekerja, rekrutmen dulu ya. Rekrutmen ini ya tentu terkait dengan bagaimana kita kemudian akan memobilisasi pekerjanya ya kan, dan bagaimana kita kemudian memanage pekerja yang sudah datang di proyek untuk apa? Untuk meminimalkanlah dampak dari inefisiensi work hours itu gitu kan ya, dan bagaimana meningkatkan agar performa para pekerja ini supaya menjadi lebih efisien dan produktif gitu kan. Nah, terkait dengan ini juga ya tentu misalnya kita harus memikirkan apakah ada tersedia ya jumlah pekerja ya dari daerah tempatan proyek itu ya kan. Jadi kan biasanya itu proyek itu ada, memang ya kita tahu oh misalnya proyeknya itu di Sulawesi, proyeknya itu ada di Papua misalnya katakanlah. Ini kan ya yang seperti kita tahu ya mungkin pekerja di Papua itu apa namanya, mungkin kita masih perlu mendatangkan pekerja dari daerah lain gitu loh, meskipun proyeknya proyek di Papua. Tapi kita juga perlu untuk mempertimbangkan bagaimana cara untuk mendayagunakan apa ya, memberdayakan para warga sekitar di lokasi proyek tersebut ya. Untuk apa sebenarnya? Tentu juga selain untuk memang untuk memberdayakan sumber daya di sekitar tempatan, juga tentu untuk menghindarilah konflik dengan warga-warga sekitar proyek ya. Nanti jangan sampai warga sekitar proyek merasa loh kok semuanya datang dari luar gitu ya, dan kenapa mereka kok tidak di hire gitu kan ya. Nah ini juga perlu menjadi pertimbangan karena ya itu bisa menjadi konflik horizontal ya di lapangan. Kalau kalau misalnya proyeknya itu di Jawa gitu kan ya, atau proyeknya itu di lokasi dengan daerah-daerah yang memang ya kita tahu bahwa itu pekerja sana itu, warga sana itu memang ahli lah, bisa dianggap ahli terampil untuk melakukan pekerjaan konstruksi ya, tentu lebih akan memudahkan kita juga. Tapi kalau misalnya seperti tadi katakanlah di Papua, warga sekitarnya itu kan warga tempatannya itu bukan katakanlah belum memiliki keahlian gitu kan ya terkait dengan proyek konstruksi, maka kita perlu mungkin melakukan
pemberdayaan, peningkatan kapasitas mereka, memberikan pelatihan misalnya kan. Nah ini yang sebenarnya jarang dilakukan juga, tapi ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Selain daripada hanya sekedar merekrut mereka sebagai tenaga pembantu atau tenaga tidak terampil gitu ya. Kalau biasanya sih untuk kontraktor-kontraktor besar seperti BUMN Karya atau kontraktor swasta yang besar, itu mereka biasanya sudah memiliki tim rekrutmen ataupun mereka sudah memiliki list mandor ya kan, yang memang sudah sering mereka gunakan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nah, proses sebenarnya itu kalau bagi kita sendiri ya, kalau memang kita sudah punya sebagai maksudnya sebagai kontraktor ya, kalau kita sudah punya list orang kepercayaan, mandor kepercayaan ya, yang bisa merekrut dan mereka juga punya, mereka kan biasanya membawahi beberapa ratus orang nih misalnya ya, memang sudah mereka yang sudah dipercaya oleh mereka nih mandornya nih gitu kan ya. Nah, itu bisa saja menjadi tanggung jawab kontraktor utama untuk bagaimana caranya meningkatkan kapabilitasnya, misalnya dengan melakukan training ya kan secara berkala gitu ya, ataupun melakukan apa ya, peningkatan kapasitas dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk tujuannya tentu supaya kita itu lebih gampang gitu loh ke depannya gitu kan, dalam hal meningkatkan produktivitas mereka, dalam hal mereka akan trust ya, membangun trust dengan kita gitu ya. Nah, trust ini juga menjadi penting gitu loh. Di sisi lain kita juga perlu mengingat bahwa pekerja itu adalah aset bagi kontraktor ya. Jadi asetnya ini adalah aset yang liquid sih ya, meskipun dia apa namanya, pekerja ini adalah manusia dan dia bisa jadi itu akan tidak, kan kalau yang namanya mandor bisa jadi mereka punya banyak proyek. Oh ya, ini suara siapa ya? Oke, kedengeran ya suara saya ya. Halo? Itu ada suara background siapa ya? Halo? Oke. Nah, jadi ya tadi sampai mana sih? Para pekerja ini adalah aset gitu loh, aset bagi kontraktor, sehingga kontraktor itu juga memiliki tanggung jawab lah ya untuk bagaimana meningkatkan capabilities ya, kapabilitas mereka ya, kemampuan mereka ya. Jadi tidak hanya sekedar oh pekerja ini direkrut ya dari waktu ke waktu dari satu proyek ke proyek lain itu hanya sebagai tukang cor aja, hanya sebagai tukang bersih aja, enggak, tapi mereka juga harus bisa dibekali dengan keterampilan lainnya gitu ya. Oke. Nah, ada sih sebenarnya beberapa challenge ya, tantangan ya yang terkait dengan pengelolaan pekerja ya, jumlah pekerja di lapangan. Nah ini biasanya antara lain termasuk dengan poor organization ya. Jadi pengelolaannya itu memang buruk ya, tidak di sini artinya kita tidak mengorganize crew atau pekerja itu dalam beberapa apa teamwork ya, dalam beberapa kelompok kerja gitu ya, kelompok pekerja. Kemudian terkait dengan uh, kurangnya lag time ya, antara activity ya, ini juga membuat overwhelm gitu ya bagi para pekerja. Mereka kalau overwhelm sudah bisa jadi menjadi apa namanya, tired ya, mudah lelah atau moralnya turun, sehingga hal itu akan mempengaruhi produktivitas mereka di lapangan. Kemudian juga tidak membuat target ya, target terkait dengan produktivitas harian pekerja ya. Kemudian tidak melakukan housekeeping ya dengan benar di lapangan gitu ya, maupun pengendalian yang kurang oleh superintendent ataupun site manajernya. Kalau di gambar ini kan kelihatan nih sudah bekerja nggak pakai safety helmet, masih merokok juga ya.
Nah, ini terkait dengan overstaffing juga ya. Overstaff itu kan berarti kebanyakan kita kebanyakan jumlah pekerja ya untuk melaksanakan satu jenis aktivitas pekerjaan. Nah, ini dapat terjadi karena ya kurangnya perencanaan tadi oleh si site manajernya itu di lapangan, ya kan. Kemudian dampaknya ini ya tentu extra cost ya kan, karena ya berarti kita perlu membayar lebih untuk sebenarnya katakanlah pekerjaan bekisting dinding gitu kan ya, itu mungkin cuma butuh 5 orang, tapi kita kemudian overstaffing menjadi 8 orang. Nah, sisa 3 orang ini kan menjadi extra cost gitu kan ya, yang seharusnya tidak diperlukan, yang seharusnya tidak menjadi tidak memberikan apa namanya produktivitas lebih bagi pekerjaan itu gitu ya, tapi justru menjadi beban gitu kan. Kemudian juga kayak dengan incidental atau remedial works ya. Kalau misalnya overstaffing ini kan bisa jadi terlalu banyak pekerja yang nganggur, kemudian ya mereka apa kalau misalnya terlalu banyak pekerja yang nganggur untuk satu pekerjaan juga jadinya justru tidak tidak menjadi lebih baik ya aktivitas itu, melakukan aktivitas itu, tapi bisa jadi menjadi malah menurun. Kenapa? Karena oh ini kok dia terlalu banyak nih, biar dia aja yang bekerja gitu kan ya. Kemudian oh ini biar dia aja yang bekerja, saya kerjain yang lain yang remeh-remeh aja gitu kan ya. Nah, ini enggak benar gitu loh ya. Jenis manajemen yang tidak benar. Kemudian juga terkait dengan safety issues ya kan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengatasi overstaffing ini ya? Ya tentu dengan cara kita harus punya kemampuan untuk meresolve leveling ya. Bagaimana nih perencanaan sumber daya yang tepat, uh, atau leveling ini sama aja dengan resource structuring ya. Jadi bagaimana nih membuat yang tepat nih pengalokasian jumlah pekerja yang tepat sesuai dengan aktivitasnya gitu ya. Kemudian resource management ya, pengelolaan sumber dayanya, termination policy. Nah, ini juga kan misalnya kita umum lah ya proyek ya kan, proyek kemudian berjalan, tapi kan kebutuhan proyek itu kan kebutuhan pekerja di proyek itu berbeda-beda tiap aktivitasnya dan tiap tahapannya ya kan. Nah, ini juga menjadi satu apa ya tantangan nih bagi scheduler maupun bagi site manager untuk mengelola dan menentukan resource levelingnya kan. Nah, ini diperlukan nih mungkin ada perlu apa namanya judgement ya, judgement penilaian berdasarkan experience maupun dari insight knowledge mereka ya, pengalaman mereka terkait dengan sebenarnya berapa sih jumlah yang masih pekerja yang masih bisa dipertahankan di proyek gitu ya, ketika misalnya proyek itu sudah mulai slow down ya kan aktivitasnya. Nah, tapi kan bisa jadi ada aktivitasnya itu mungkin di akhir-akhir ya, mungkin progresnya udah 90-an gitu kan ya. Tiba-tiba kita butuh banyak ya untuk persiapan dan penyelesaiannya ya, penyelesaian pekerjaan, kemudian untuk perapian dan lain sebagainya, sehingga butuh banyak. Padahal kita sudah mengurangi jumlah pekerjanya nih dari yang sebelumnya gitu kan ya, secara bertahap. Mungkin dari progres 70 itu udah kita kurangi secara bertahap. Tapi kemudian progres 90 ini butuh lagi lebih banyak. Nah, ini memang perlu ada resource management yang baik ya. Jadi fleksibel dan kapan nih kita butuhkan bisa kita segera datangkan ya kan. Kapan kita tidak perlukan maka kita perlu adanya termination policy ya, kebijakan bagaimana kebijakan mengakhiri rekrutmen pekerja ini secara baik ya, dan tetap sembari masih menjaga hubungan yang baik dengan para pekerja melalui mandornya ya. Kontraktor kan pasti selalu melalui mandor ya. Cuman biasanya itu pada prakteknya kayak kalau kalian nantinya ke lapangan ya juga pasti kan sering kali ya superintendent ya atau site manajernya itu reluctant lah, artinya apa ya, enggan gitu ya, enggan untuk memberhentikan pekerjanya gitu ya. Karena apa? Karena kan kemungkinan bisa jadi ya ada masalah apa namanya hubungannya itu nanti menjadi tidak baik, atau mungkin juga karena dia
males gitu ya nantinya untuk merekrutnya lagi susah gitu kan ya. Nah ini tapi memang tetap diperlukan yang namanya kebijakan termination ini gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak overstaff gitu loh. Kalau misalnya proyeknya lagi kosong, nggak ada kerjaan, sudah slow down, ngapain banyak staff gitu kan ya. Karena itu akan menjadi beban. Kemudian aspek lain itu terkait dengan daily work schedule ya. Nah, memang kan sebenarnya intensitas pekerjaan maupun hasilnya ya, luarannya itu juga selalu bervariasi ya, beragam ya, selama bahkan untuk satu hari pekerjaan juga akan sangat bervariasi gitu kan ya. Nah, ada penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa produktif ya, waktu yang paling produktif bagi pekerja konstruksi itu adalah di antara jam 10 sampai jam 2 gitu kan ya. Nah, ini makanya diharapkan para pekerja itu kita bisa kontraktor itu bisa memaksimalkan masa produktif ini ya kan. Syukur-syukur bisa memperpanjang masa produktif ini dan dengan cara ya meminimalkan adanya disrupsi, interupsi ya selama waktu yang produktif ini gitu kan ya. Nah, tapi ini kan berbeda ya. Ini uh, apa hasil penelitian di negara lain. Sepertinya kalau di Indonesia belum ada gitu kan ya. Ini mungkin bisa jadi berbeda karena kan situasi kondisi di Indonesia berbeda gitu kan ya. Kemudian kita juga ada kebijakan yang berbeda lah, misalnya jam istirahatnya jam kapan nih, jam 12 sampai jam 1 misalnya kan. Maka pasti produktivitasnya berbeda. Bisa jadi kita mulai dari jam 9 sampai jam 11, kemudian dari jam 2 sampai jam 4 gitu kan ya. Jadi bisa jadi berbeda gitu ya. Tapi untuk menentukan kapan sih sebenarnya pekerja itu waktunya paling produktif, nah itu memang perlu menjadi perhatian bagi si site manager di lapangan, sehingga mereka dia bisa memaksimalkan produktivitas pekerja ini di lapangan gitu ya. Nah, terkait dengan work assignment ya, penugasan pekerjaan, aktivitas di lapangan, oh kamu harus kerja ini, kamu harus kerja ini. Nah, ini memang kita harus memberikan work assignment yang appropriate kepada pihak yang appropriate atau kepada pekerja yang memang appropriate. Jangan kita minta tukang berpisting, ngerjain tukang pembersihan, dia belum pernah punya keahlian itu gitu kan ya. Oh, ini kita belum ada nih tukang cornya. Udah kamu aja yang pakai ke sini gitu kan ya. Kalau misalnya pekerjaannya itu belum memiliki ahlian keterampilan terkait pengecoran gitu kan, nah bisa jadi nanti hasilnya itu banyak honeycomb-honeycombnya gitu loh, banyak kropos-kroposnya kan. Nah ini perlulah kita memberikan appropriate work assignment. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan antara high value work sama low value work ya. High value work itu adalah aktivitas pekerjaan yang memiliki nilai tinggi dan ini tentunya yang biasanya memang terkait dengan pekerjaan actual ya di RAB atau BQ, misalnya pekerjaan besi, pembersihan, struktur ya, arsitektur dan lain sebagainya. Sedangkan low value itu ya pekerjaan yang hanya pendukung sebenarnya ya, seperti material handling ya kan, stockpiling ya kan, penyotokan, transportasi material, ngangkut-ngangkut material dari satu tempat ke tempat lain, ke distribution point-nya gitu ya. Nah itu adalah termasuk low value work gitu ya. Kalau di negara-negara berkembang misalnya seperti Indonesia, seperti Jordan, seperti mana lagi ya, Philippines gitu ya. Nah ini memang justru banyak kendala di mana kita itu banyak menghabiskan malah sumber daya di pekerjaan-pekerjaan yang low value gitu ya. Artinya yang kita menempatkan banyak connect gitu kan. Connect padahal kayak kalau kita pekerjaan connect itu kan tidak secara otomatis itu membantu ya, tidak secara langsung itu membantu atau terkait dengan actual work, progress work di lapangan. Nah, harusnya kita justru memberikan assignment yang tepat pada high value work gitu ya. Itu yang justru lebih diprioritaskan. Kemudian terkait dengan tadi lah crew structuring atau leveling ya, itu kan memang
beberapa activity ya, beberapa aktivitas pekerjaan di lapangan itu membutuhkan crew ya kan, dan teamwork, work in teams gitu ya. Oh ada tim satu ini kerjanya di sini, tim dua ini kerjanya di sini, atau bisa jadi tim satu itu mengerjakan itu logistiknya dulu gitu ya, tim dua itu mengerjakan untuk taruh tahu betonnya gitu kan ya, tim tiganya itu taruh pembersihannya, kemudian tim empat itu dibuat untuk kawatnya ya, untuk ngikatnya gitu ya. Nah ini perlu structuring juga ya, artinya perlu bagaimana caranya kita supaya menempatkan jumlah orang yang tepat gitu ya untuk melaksanakan tipe pekerjaan itu. Gitu ya. Dan beberapa activity ya tentu membutuhkan jumlah membutuhkan kru yang sebenarnya jumlahnya sedikit aja, mungkin hanya 2 atau 3 gitu ya. Tapi di aktivitas lain misalnya seperti tadi begisting ya, instalasi begisting itu dia membutuhkan jumlah kru yang besar gitu ya. Nah ini masalah fleksibilitas ya, fleksibilitas dalam hal touring ini perlu menjadi perhatian bagi set manajernya gitu ya. Nah ini ya memang ada fenomena di mana proyek yang hampir selesai lah ya, 85 sampai 95% itu membutuhkan apa banyak kerja tiba-tiba gitu ya. Nah ini perlu dipertimbangkan. Kemudian multi skilling. Nah ini salah satu cara juga nih. Salah satu cara bagaimana kita supaya bisa mempertahankan pekerja itu masih di lapangan dan juga bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan di lapangan. Yaitu dengan cara bagaimana kita meningkatkan kapabilitas si pekerja. Jadi satu pekerja itu tidak hanya punya satu keahlian saja. Oh tukang bersih hanya bisa tukang bersih saja, enggak gitu ya. Tukang cor itu hanya sebagai tukang cor aja. Padahal tukang cor kan ya hanya pada saat pengecoran. Misalnya kan tidak selalu butuh pengecoran ya, maka dia mungkin harus bisa sebagai tukang betisting gitu ya, atau tukang yang lainnya. Nah inilah prinsip multi skilling ya. Jadi bagaimana seorang pekerja itu bisa memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai jenis pekerjaan gitu ya, yang biasanya itu diberikan untuk spesialis tertentu gitu ya. Nah ya ini kayak tadi ya tukang kayu itu bisa juga jadi tukang cor atau tukang kayu. Kemudian pekerjaan struktur sudah selesai, kan kita sudah mulai masuk pekerjaan arsitektur. Nah bagaimana pekerja yang struktur ini bisa dibekali ke keterampilan untuk melakukan pekerjaan arsitektur, misalnya sebagai tukang cat atau yang lainnya gitu. Ya, tentu kalau cara untuk mendapatkan multi skill individual adalah dengan tadi ya memberikan training ya kan, memberikan workshop gitu ya kepada mereka supaya mereka punya pengalaman dan pemahaman knowledge ya, pengetahuan untuk melakukannya itu dengan tepat ya, melakukan pekerjaan itu dengan benar. Nah, cara lain untuk meningkatkan produktivitas juga itu adalah dengan cara pre-establish ya. Pre-establish itu kan adalah pra-perakitan ya. Jadi kita merakit dulu nih. Merakit dulu sebelum ditempatkan di lapangan. Nah ini umum sekali kalau misalnya kita lihat tuh misalnya ya yang sering itu adalah kita merakit dulu nih tulangan kolom ya kan, tulangan kolom. Nanti tinggal dari tower crane itu diangkut ya. Sudah bentuknya jadinya sudah tulangan. Nanti tinggal taruh diangkut ke lantai 4, lantai 5 gitu ya sesuai dengan yang level mana nih yang sedang dikerjakan gitu kan ya. Ini yang merakitnya ini kan adalah pre-assembly dulu di workshopnya ya, workshop desainnya kan oleh tim tukang pembersihan di workshop ya. Nah, ini akan sangat membantu ya dalam hal mempercepat meningkatkan produktivitas, kemudian mempercepat pekerjaan ya kan. Juga safety-nya juga lebih baik gitu kan ya. Dan kenapa ini bagus juga karena ya
kita melakukannya itu kayak assembly-nya kan di suatu tempat khusus tertentu ya, seperti di workshop pembersihan yang mana kita sudah mengurangi unfavorable condition. Bayangkan kalau misalnya kita kemudian melakukan pembersihannya itu di lokasinya ya, on-site-nya ya misalnya dikatakanlah di lantai 5-nya gitu kan ya, baru dirakit itu kan justru banyak makan waktu, kemudian masalah safety ya, unfavorable condition semakin lama gitu ya. Nah ini adalah mengapa penting bagi seorang site manager itu dapat menentukan mana sih item-item pekerjaan yang bisa kemudian dia itu dijadikan pre-assembly gitu ya, atau modul ya, sama aja modul pre-assembly gitu ya. Next itu adalah terkait dengan overtime, overtime dan overmanning. Ada pandangan yang keliru kalau misalnya overtime itu lembur kan ya, kerja lembur itu dapat meningkatkan production, ya kan, dapat meningkatkan output gitu ya. Atau kita harus overmanning ya, kita mendatangkan, merekrut lebih banyak pekerja untuk satu aktivitas itu akan meningkatkan production-nya ya, output-nya gitu kan ya. Itu adalah sebenarnya pandangan yang keliru. Karena construction management itu sebenarnya jauh lebih dynamic ya. Jadi lebih dinamis. Dan overtime and overmanning itu membutuhkan judgment. Saya tidak mengatakan oh tidak perlu itu overtime ya. Overtime memang bisa jadi diperlukan kalau memang itu proyeknya itu sudah lagi crash program, sudah apa under the schedule ya, artinya sudah schedule-nya itu sudah apa tidak terkejar gitu ya, sudah butuh cara untuk overtime gitu ya, cara untuk meningkatkan produktivitas production sebelumnya itu dengan cara overtime. Tapi overtime itu sendiri sebenarnya adalah apa namanya, adalah beban gitu ya. Karena pada intinya pada awalnya ketika kita merencanakan proyek ya kan, memberikan harga penawaran itu kan tentu dengan schedule yang ya memang schedule yang tanpa overtime ya, artinya yang schedule ideal ya kan, schedule yang memang dia bekerja katakanlah 8 jam per hari gitu ya. Nah itu adalah perencanaan kita kan di awalnya. Kalau kita kemudian melakukan overtime, maka yang itu bisa jadi menjadi beban gitu. Tapi terkadang overtime itu ya tadi ada beberapa aktivitas yang membutuhkan overtime. Misalnya kita perlu ngecor nih malam ini gitu kan ya. Malam ini harus ngecor. Nah, ya berarti ya itu apa, mau tidak mau memang kita perlu ada overtime itu. Jadi itu memang membutuhkan judgement ya dari si site manager yang bertanggung jawab di lapangan. Kendala lain misalnya kalau kita pengalaman lah ya, oh sebelumnya itu dia sudah overtime nih di lapangan untuk katakanlah tadi untuk menjaga beton gitu kan ya, soalnya betonnya baru dicor sore sampai malam, tengah malam, banyak sekali ya kubiknya. Nah ini besoknya itu harusnya dia kan bekerja jam 8 lagi, tapi ya karena dia lembur, dia kemudian diberikan dispensasi ya, karena dia kelelahan kan, kita tidak mungkin dia selesai jam 4 pagi terus dia harus masuk lagi jam 8 pagi, kan 4 jam istirahat itu tidak mungkin gitu ya. Dia pasti akan merasa kelelahan, kemudian kalau kita paksakan dia juga akan membahayakan dirinya gitu ya. Nah ini perlu menjadi pertimbangan ya, makanya overtime itu belum tentu itu apa namanya baik gitu ya, karena ya kita berarti kehilangan waktu dia, produktivitas dia yang idealnya yang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Tapi kita justru harus juga menambah biaya untuk biaya lembur dia, upah lembur dia gitu kan ya, sampai jam 4 pagi gitu kan ya. Mungkin dia jadinya karena jam 4 pagi selesai, dia baru akan datang lagi jam 10 gitu lah. Nah, ada sisa 2 jam yang hilang gitu ya. Nah, ini beban double gitu ya bagi si proyek gitu ya. Jadi ini perlu pertimbangan lah dari site manager dan project managernya. Nah itu tadi terkait dengan manajemen pekerja ya, workforce management. Sekarang kita masuk ke subcontractor management ya. Kan
Dalam satu proyek itu bisa jadi seorang menkon itu mempekerjakan beberapa subkon, tidak hanya satu ya. Nah, di sini umumnya kalau kita lihat dari hubungan kontraktual, maka antara employer dengan kontraktor itu kita sebut sebagai kontrak agreement ya, main kontrak lah ya, kontrak utama. Kemudian kontraktor akan mempekerjakan subkontraktor ya kan melalui subkontrak agreement gitu ya, atau kontrak sub gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada kaitan antara subkon dengan employer gitu ya. Jadi tidak ada hubungan kontraktual dari subkon ke employer. Jadi kalau ada masalah apapun maka harus subkon itu mengacu dan berkoordinasi dengan si menkon utamanya ya, kontraktor utamanya. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan manajemen subkontrak ya, subkon. Yang pertama itu bisa jadi umumnya yang namanya subkontraktor itu kan adalah small ya and family owned business ya. Jadi itu adalah subkon spesialis yang memang mereka itu adalah biasanya uh, jumlahnya jumlah pekerjanya sedikit gitu ya dan memang family oriented karena dia family owned business gitu ya. Kemudian permasalahan lain ya karena mereka masih kecil, mungkin mereka punya permodalan yang lebih kecil gitu ya, sehingga mungkin mereka dalam hal melaksanakan pekerjaan di lapangan ini membutuhkan suntikan nih dari si menkonnya gitu kan ya. Kemudian juga mungkin subkonnya juga understaffing ya kan, karena tadi masih kalau perusahaan kecil kok ya, jadi dia paling cuma ada 5 pekerja, tapi kita punya proyek nih, dia kita tunjuk sebagai subkon, tapi kita butuhnya harusnya butuh 20 pekerja, dia kurang nih pekerjanya yang dia ya kan, maka dia perlu bagaimana caranya untuk mencari pekerja tambahan gitu ya yang terampil sesuai dengan kriterianya gitu ya. Kemudian limited managerial and technical skills ya. Ini karena ya mungkin mereka juga kurang pengalaman gitu kan ya terkait dengan pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan, sehingga ya ini memang butuhlah bantuan dari kontraktor utamanya ya terkait dengan manajemen di lapangan. Kemudian limited resources ya kan, dan lack of knowledge and experience tadi ya. Nah, permasalahan utama ya dalam hal manajemen subkontraktor ini adalah terkait dengan scheduling sebenarnya. Karena kan subkontraktor itu mereka punya pace-nya mereka sendiri ya, kecepatan mereka melaksanakan pekerjaan gitu kan ya. Nah, kontraktor utama ini terkadang kalau misalnya dia lalai untuk manage si subkonnya, mengawasi subkonnya, bisa jadi pekerjaan si subkon ini kemudian terlambat. Dan keterlambatan pekerjaan subkon ini dapat mempengaruhi pekerjaan aktivitas lainnya gitu ya. Karena kalau kita mempelajari scheduling itu kan satu aktiviti itu punya bisa bertindak sebagai presiden dari aktivitas lainnya gitu ya. Nah ini perlulah tetap makanya perlu ada tanggung jawab dari si Menko utamanya melalui set manajernya untuk berkoordinasi ya dan mengawasi pekerjaan si subkontraktornya. Cost of delay-nya ya bisa jadi lack of staff-nya tadi itu ya kan, lack of equipment-nya ataupun material yang tadi resources-nya si subkonnya itu kurang gitu ya. Dia bekerja out of sequence, tiba-tiba mengerjakan ini tapi tidak ada koordinasi gitu kan ya sebelumnya, makanya selalu harus dibutuhkan approval dulu ya, atau setidaknya oral instruction atau approval dari manager sebelum dia melakukan pekerjaan di lapangan gitu ya. Kemudian terkait dengan congestion ya, kepadatan di lapangan. Ya seperti kita tahu kemarin kita pelajari, lapangan itu adalah sumber daya yang terbatas, ruangannya itu terbatas gitu kan ya. Kalau semakin banyak orang di lapangan, ya semakin banyak konflik yang dapat terjadi ya, congestion ya, kepadatannya, sehingga itu tentu mempengaruhi produktivitas di lapangan gitu ya. Kemudian terkait dengan work changes ya kan, adanya instruksi perubahan pekerjaan gitu ya. Kemudian adanya kondisi-kondisi yang tidak terduga sebelumnya maupun schedule yang tidak realistik ya.
Nah, ini adalah beberapa jenis penyebab keterlambatan yang bisa mempengaruhi performa dari proyek konstruksi itu. Gitu. Kemudian juga isu lainnya itu karena kita ini kan sebenarnya memanage orang gitu ya. Jadi ada isu-isu terkait dengan personality, ya kan? Kepribadian seseorang gitu kan ya. Karena beberapa orang itu memang punya kepribadian yang unik ya, bisa jadi orang itu tidak bisa bekerja sama dengan orang lain atau mudah marah gitu kan, atau apalah gitu ya, sehingga itu mempengaruhi koordinasi di lapangan. Padahal kan proyek itu harus membutuhkan teamwork gitu kan ya. Kemudian work culture atau habit, nah ini juga terkait dengan kultur sih ya, kultur organisasi dan kultur masyarakat setempat gitu kan ya. Bisa jadi kalau misalnya kita bicara mengenai kultur budaya di Indonesia, ya mungkin datangnya telat gitu kan ya, masuk ke proyek juga telat ya kan, harusnya proyek mulai jam 8 tapi bisa jadi jam 8.30 tuh baru pada datang gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya adalah problem gitu kan ya. Kalau di luar negeri ya jam 8 ya jam 7.30 mereka sudah pada datang gitu kan ya. Atau mungkin terkait dengan safety culture gitu ya. Katakanlah orang Indonesia ya seperti yang kita lihat pekerjanya itu malas menggunakan APD gitu ya, PPE. Orang luar harus pakai PPE gitu kan ya. Nah ini adalah terkait work culture ya, habit ataupun praktis kebiasaan yang perlu kemudian dikelola juga gitu kan ya. Kemudian terkait dengan trust issue ya kan, isu kepercayaan lah. Bagaimana kemudian kita ini bisa membangun kepercayaan. Mengerjakan proyek itu kan bisa jadi nggak sebentar ya, nggak cuma 1-2 hari ketemu gitu kan selesai. Tapi kan bisa jadi minimal 6 bulan atau bahkan kalau proyeknya itu skala besar bisa jadi 2 tahun gitu ya. Berarti 2 tahun dari umur kita misalkan 80 tahun hidup. 2 tahun itu sudah berapa persen yang kita itu harus bekerja sama dengan orang-orang tersebut gitu kan. Makanya di proyek itu kalau misalnya proyeknya itu dapat proyeknya enak ya, proyeknya itu teman-temannya enak, orang-orang yang bekerja di dalam proyeknya itu enak gitu ya, bisa diajak bekerja sama dengan baik, enjoy, kita bakal enjoy dengan proyek itu. Tapi kalau misalnya kita sudah menemukan proyek yang katakanlah kepala proyeknya itu pelit, kemudian site manajernya itu galak gitu ya, kemudian subkontraktornya itu licik gitu ya, itu kamu akan stres gitu ya di proyek itu untuk menghadapinya. Nah ini bagaimanalah kamu kemudian bisa mempelajari, mengambil hikmah, kemudian juga bagaimana mungkin bisa memberikan solusi ya untuk meningkatkan atau mengatasi masalah itu ya di lapangan ya terkait dengan kasus ini. Kemudian oh ya dari trust issue ini tentu pasti akan berdampak pada hal kita yakin nggak sih dengan informasi yang diberikan oleh si ini gitu kan ya. Karena ya kita sudah tidak percaya dengan dia misalnya kan ya. Nah ini menjadi masalah juga gitu kan ya. Oh ini ada instruksi, kamu kerjain aja deh di lapangan kata si ini gitu kan ya, kata menponnya kata si subkon, kamu kerjain aja lah di lapangan nanti saya bayar gitu. Ini ada perubahan pekerjaan instruksi dari employer gitu kan ya. Nah, tiba-tiba employernya kemudian atau mungkin ini tidak disetujui gitu kan ya. Si kontraktornya udah bekerja, dia kemarin kok ini kok nggak dibayar gitu ya. Oh ya ini kan nggak dibayar kemarin, nggak ada instruksinya, nggak ada tertulisnya gitu kan ya. Nah ini terkait dengan trust issue sudah ya. Kemudian kalau misalnya ke depannya dia akan disuruh diinstruksikan untuk mengerjakan sesuatu, ya dia akan tidak percaya lagi gitu ya. Nah ini masalah masalah kepercayaan dan kemudian bagaimana informasi atau instruksi dari satu pihak ke pihak lain itu akan dapat dilaksanakan atau tidak. Padahal kan yang namanya proyek konstruksi itu selalu mengandalkan information distribution ya, distribusi informasi di lapangan gitu kan ya. Dan kalau misalnya sangat parah, maka itu akan menjadi konflik ya, tidak dapat bekerja sama. Ya. Kalau sudah tidak dapat bekerja sama, ya udah berarti ya pemutusan artinya kan ya, pemutusan kerja. Nah, ini yang tadi saya sebut itu kemudian menjadi konflik ya, kemudian unhealthy relationship dan work environment-nya sehingga bahkan dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja.
Nah, ini terkait dengan best practice-nya ya kan. Memang ini sebenarnya sih rangkuman aja lah ya dari yang tadi saya sebutkan. Ini saya juga ambil sebenarnya dari Thomas Analyst. Ya intinya sih kita memanage orang dan memanage pekerjaan gitu kan ya. Nah, ini kita perlu membangun hubungan yang baik ya, hubungan yang baik antara pekerja, kemudian juga dengan subkon. Jangan mentang-mentang kita katakanlah kita ini, oh saya ini adalah pegawai gitu ya, pegawai karyawan yang di lapangan di office gitu kan ya. Kamu kan cuman tukang gitu ya, tukang tukang apa buruh kasarnya gitu kan ya, tukang kasarnya, tukang terampilnya di lapangan. Posisi saya lebih tinggi loh dari kamu. Nah itu jangan seperti itu gitu ya. Bisa-bisa kalian ditimpuk nanti dari belakang ya. Nah itu kita perlu apa ya, membangun ya, membangun trust, trust dan hubungan yang baik. Dengan cara apa? Yang pertama itu tentu adalah dengan memberikan respect gitu loh. Respect yang sesuai lah. Oh dia ini lebih ahli kok sebenarnya, meskipun dia tukang besi, dia sebenarnya lebih ahli dibandingkan kita gitu loh. Terkait dengan pembesian di lapangan misalnya kan ya. Makanya bisa jadi mereka orang-orang di lapangan itu justru tukang-tukang di lapangan itu justru lebih tahu ya terkait dengan gambar itu sebenarnya yang gimana gitu ya. Karena mereka kan sudah punya banyak pengalaman, punya pengetahuan. Gitu. Itulah yang perlu kita respect. Ya. Membangun trust itu ya tentu dimulai dari respect, kemudian memberikan informasi yang tepat dan benar, ya. Kemudian memberikan penghargaan seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan managing the work ini ya tentu kita perlu ada controlling, kan? Controlling meskipun kita respect ini, tapi ya tidak serta-merta kita kemudian melepas pengawasan kita ya, pengendalian kita di lapangan gitu ya. Kemudian memberikan inilah apa namanya hak si subkon ataupun hak pekerja tepat waktu gitu ya. Kadang itu juga kadang itu kan harusnya mereka itu dibayarnya akhir bulan, kemudian karena kita misalnya belum dibayar oleh owner gitu ya, atau ada permasalahan lainnya, kemudian kita tunda pembayaran. Nah ini jangan lama-lama ditunda, ini bisa menjadi insiden buruk bagi mereka gitu ya. Oh ini telat nih bayarnya nih, atau bahkan tidak dibayar nih. Itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Terkait dengan ini juga sebenarnya itu perlu kita meng-create ya, meng-create, men-draft sebuah subkontrak ya yang jelas. Kan. Kontrak itu harus back to back ya, artinya kontrak yang di subkon ini sebenarnya mencerminkan pekerjaan di kontrak utamanya gitu kan ya, meskipun mungkin kontrak subkon itu hanya terkait dengan pekerjaan spesialis tertentu gitu ya. Nah, kontrak sub juga harus dibuat ya secara jelas karena ini adalah sebuah legal document gitu ya yang nantinya akan ditandatangani kedua belah pihak, kemudian ya bermaterai gitu kan ya, dan dianggap sebagai pengikatan bagi kedua belah pihak gitu kan ya di mata hukum. Maka di sini tentu perlu kita memasukkan aspek-aspek ya dalam subkontraknya ya, seperti legal names-nya dari para pihak gitu ya. Nah ini Pak, boleh nggak sih kita kan kontraktor utama. Kontraktor utama pasti kan punya legal names ya dan pendiriannya ya kan, badan usahanya. Kemudian subkon, nah subkonnya ini ternyata hanya perorangan gitu ya. Boleh nggak sih? Yaitu artinya bukan tidak perusahaan apa tapi belum memiliki badan hukum, misalnya pendirian gitu kan ya, ke badan usaha. Nah ini adalah pertimbangannya si kontraktor utama, kamu mau punya risiko loh, sebenarnya kayak gitu kan ya. Tapi boleh atau tidak ya sebenarnya sih di mata hukum ya sah-sah aja gitu ya, untuk melakukan perikatan dengan siapapun asalkan masih cakap gitu kan ya, dan memenuhi persyaratan gitu ya. Tidak berdasarkan kecurangan gitu kan ya, dan dia memang masih orang yang apa namanya diakui sebagai warga negara Indonesia. Kalau legal names itu ya umumnya itu mereka harus kita mencantumkan KTP-nya, nomor NIK-nya gitu kan ya. Nah, itulah. Kemudian lingkup pekerjaan ya kan itu harus jelas.
bahwa ini adalah subkontrak dari ini gitu ya, untuk khusus pekerjaan ini gitu ya. Kemudian responsibility ya, tanggung jawab dan kewenangan bagi para pihak gitu ya. Definisi yang jelas untuk servis yang disediakan ya, semua constraint batasan ya kepada subkon gitu ya, bahwa ini harus menyesuaikan dengan schedule, harus menyesuaikan dengan anggarannya sekian gitu ya. Kemudian acceptance and payment procedures nih, ini penting sekali karena biasanya itu yang menjadi konflik itu adalah terkait dengan pembayaran. Jadi subkon itu belum dibayar, ya kan, sudah melakukan pekerjaan di lapangan belum dibayar oleh Menkon. Ini perlu clear prosedur, ya kan. Apakah memang sudah di klausulnya itu disebutkan bahwa kontraktor utama akan membayar apabila kontraktor sudah menerima pembayaran atas progres itu oleh employer, ya kan, karena kan nanti kan progres pekerjaan subkon ini kan akan diakui oleh si kontraktor utama untuk dibayar, minta penagihan ke si employer. Tapi bisa jadi employer yang menunda gitu kan ya. Dan ini jadinya dia menunda. Umumnya itu karena itu employernya menunda, kontraktornya belum ada duit untuk fresh untuk membayar progres si subkon. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau misalnya kontraktornya kontraktor utamanya itu sudah besar ya, punya modal yang kuat, bisa jadi subkon itu dibayar dulu ya oleh si kontraktor utama, asalkan memang sudah dicek progresnya itu memenuhi kriteria keberterimaan pekerjaan, sehingga nantinya bisa meyakinkan bagi si kontraktor utama untuk menagih ke progres ke si employer gitu ya. Nah, terkait dengan integration ya, semua pekerjaan subkon itu pasti harus dikoordinasi oleh kontraktor utama gitu ya. Alasannya kenapa? Ya, tentu untuk memastikan segala usaha bagi yang dilakukan oleh para pihak ini terintegrasi ya, bekerja dalam satu kesatuan itu ya kan, untuk mencapai pekerjaan bersama gitu ya. Dan tujuan bersama lah, artinya proyeknya selesai tepat waktu gitu kan ya. Di sini dibutuhkan scheduler, peranan scheduler yang penting nih ya kan, karena master schedule yang dikembangkan itu akan menjadi schedule constraint ya bagi subkon lainnya gitu ya. Di sini kemudian harus ada intermediate schedule. Nah, ini saya kira ini kadang-kadang kita tuh perlu ada schedule intermediate ya. Nah, ini mungkin tapi di kita ini jarang dilakukan karena scheduler di kita ini masih belum terlalu ditekankan sih ya menjadi perhatian utama. Padahal intermediate schedule ini penting untuk mempresent ya key project interface ya kan, atau interdependencies dari work satu dengan work lain, ataupun dari subkon satu dengan subkon lain, ini bagaimana ini nanti schedule-nya mereka berdampak pada schedule utamanya gitu ya, besar schedule-nya. Nah, interfaces ini kan antar muka ya. Jadi bagaimana sih kemudian koordinasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam hal ini antara subkon dengan menkon gitu ya. Nah, umumnya ini di kontrak subnya itu sudah dijelaskan bahwa si subkon ini akan diwakili oleh sub ini gitu ya. Nah, subkon ini ya, maka untuk terkait dengan perihal administrasi proyek atau administrasi subkon di lapangan, maka si wakilnya inilah yang akan menjadi representatif ya bagi subkon maupun koordinasi untuk berkoordinasi dengan si menkonnya gitu ya, terkait dengan kontraktual, isi kontraktual atau kontraktual. Nah, subkonnya ini diharapkan ya mereka ya punya satu single point ya of contact ya, yang tadi yang representatifnya ini. Namun di lapangannya itu boleh saja pekerja subnya itu dia berkoordinasi langsung dengan site manager kalau memang sudah diberikan kewenangan itu ya, dilimpahkan kewenangan itu kepada pekerja ya. Tapi tentu hanya sebatas untuk mempermudah lah, untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sub di lapangan gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya antara subkon satu dengan subkon lainnya? Karena kan mereka sama-sama bekerja di lapangan juga yang satu gitu ya, satu lapangan. Maka di sini
perlu diidentifikasi tanggung jawab dan kewenangan dari masing-masing subkon. Subkon ini punya kewenangan di sini, dia punya tanggung jawab untuk pekerjaan ini. Subkon yang kedua ini punya tanggung jawabnya terkait dengan ini, ya kan, kewenangannya ini, gitu ya. Nah ini perlu kemudian Menkon itu menjembatani ya antara subkon 1 dengan subkon 2. Dia perlu memperkenalkan, memberitahukan peranan tugas dan peranannya masing-masing gitu ya. Dan dia akan yang mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan oleh masing-masing subkon ini gitu ya. Tapi bisa jadi nggak sih kalau misalnya satu subkon ini kemudian misalnya dia membutuhkan alat atau membutuhkan resource dari subkon lainnya. Nah ini perlu, kalau sudah hal seperti ini perlu sepengetahuan Menkon utama, karena kan Menkon utama itu yang berkoordinir, ya kan. Kalau misalnya satu subkon ini kemudian meminjam alat atau meminjam bahan dari subkon kedua, ini bisa jadi konflik nih, ya kan. Kalau misalnya baik ya subkon 2-nya akan meminjamkan, tapi itu akan mempengaruhi produktivitas di subkon 2. Tiba-tiba udah butuh tapi kok kemudian masih dipakai oleh si subkon 1 gitu kan ya. Nah, padahal ini kan alatnya dia. Kalau misalnya dia tidak boleh, nah ini bisa jadi oleh subkon 1 bilang ini kok subkon 2-nya pelit gitu ya, padahal itu alatnya cuma bentar dipakai gitu kan ya. Atau bisa jadi alatnya ini adalah alatnya Menkon ya. Alatnya Menkon memang diselenggarakan oleh Menkon untuk dipakai bersama. Nah, ini Menkon perlu kemudian mengatur nih penggunaan alat ini, karena bisa jadi digunakan bersamaan, ya kan? Sama-sama butuhkan waktu itu. Nah ini perlu sebelumnya itu harus ada koordinasi. Mana dulu yang duluan meminjam, mana dulu yang memang sebetulnya activity-nya diperlukan duluan gitu ya, agar alat itu tidak idle gitu kan yang di lapangan. Nah ini perlu koordinasi interface antara subkon dan Menkonnya gitu ya. Kemudian terakhir itu terkait dengan progress reporting, ya kan. Semua pekerjaan itu kan akan memiliki progres di lapangan. Progres di lapangan itu perlu di-report. Untuk apa ya? Tentu untuk nantinya kita akan menagih, gitu kan ya. Kita menagih berdasarkan progres di lapangan, gitu kan. Nah, di sini Menkon itu harus selalu aware dengan progres keseluruhan di lapangan. Meskipun progres itu adalah pekerjaannya subkon, tapi Menkon itu karena dia memiliki tanggung jawab, ya dia harus memastikan ya bahwa si pekerjaan subkon ini memang memiliki progres sesuai dengan di lapangan. Nah umumnya memang subkontraktor ini kan akan membuat progres report ke si kontraktor pertama. Untuk apa? Tentu nantinya untuk dia menagih gitu kan ya. Oh saya progres 1 bulan ini sekian gitu kan ya. Nanti biasanya dari progresnya si subkon ini akan dicek oleh Menkon di lapangan, kemudian sekaligus akan menjadi bahan Menkon untuk membuat tagihannya Menkon ya, progresnya Menkon untuk dia menagihkan ke meminta termin ke si employer gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu perlu ada review practice ya kan. Bagaimana kita kemudian mengecek ya kan memang actual progress di lapangan itu seperti apa. Review ini juga sebenarnya penting untuk mengurangi resiko adanya inappropriate work di lapangan gitu kan ya. Nah, review ini sebaiknya dilakukan secara berkala, either mungkin rapat mingguan atau rapat 2 minggu ya, fortnight meeting ya, atau rapat bulanan ya. Kalau rapat bulanan mungkin dengan si employer misalnya, rapat mingguan mungkin dengan subkon, masing-masing subkon gitu ya. Nah, jenis-jenis review ini ya tadi ya ada progress review, kemudian regular meetings ya. Meetings ini kan tadi bisa sebagai sarana untuk mereview progres pekerjaan di lapangan gitu ya. Milestone review, kemudian quality assurance review ya. Kalau quality assurance-nya adalah pengecekan terkait dengan mutu kualitas. Jadi biasa di proyek yang besar itu pasti sudah ada QA-nya ya, quality assurance officer yang QA/QC di lapangan yang dia akan mengecek, oh ini kerjaan ini jelek nih, betulnya banyak proposnya, banyak honeycomb-nya gitu kan ya, perlu diperbaiki gitu kan ya. Oh ini pintunya kok miring gitu kan ya, nggak bisa ditutup gitu kan ya.
oh ini jendelanya kok ada coaknya gitu kan ya. Nah ini perlu ada memang QA/QC di lapangan, dan mereka akan melaporkan review ya kan, review karena apa? Karena kalau misalnya ya kita tidak bisa semua site manager ya, pasti site manager itu membutuhkan superintendent di bawahnya ya kan untuk membantu dia, dan QA/QC untuk memastikan terkait dengan keberterimaan ya di lapangan gitu. Kayak apa ya, nanti kalau enggak ya super yang ngajarin asal-asalan kalian membayar ya, nanti kalian mau progres ke employer ya employer tidak akan menerima. Oh ini harus diperbaiki dulu, harus dirapikan dulu, harus diperbaiki dulu gitu kan ya. Kalau sudah diidentifikasi terlebih dahulu kan, maka nanti kita bisa sebelum membayar ke si subkon, kita meminta subkon untuk memperbaiki pekerjaan supaya sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, ini masih ada ternyata terkait dengan acceptance and payment. Ya memang terakhirnya itu kan kita pasti akan baik progresnya itu selesai, maka perlu ada approval ya, acceptance approval dari si Menkon bahwa ya dia menerima hasil pekerjaan. Maka biasanya dibuatkan form ya, acceptance form ya, borang keberterimaan lah gitu ya. Kemudian dari acceptance ini ya, progres yang sudah di-approve ini ya, yang sudah diterima, maka subkontraktor berhak dong untuk menerima pembayaran sesuai dengan nominal progresnya ya, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kontrak gitu kan ya. Di sini umumnya ya nanti si subkon akan memberikan invoice tagihan ya, kemudian memberikan report juga ya kan, yang sesuai progres di lapangan. Reportnya ini harus dibuat secara format yang mudah dipahami ya kan. Kemudian nanti akan dicek, kemudian akan di-approve tagihannya, nanti akan dibayarkan oleh si Menkon kepada si subkon ya kan. Nah ini bisa by monthly basis atau per payment terms ya, milestone terms gitu ya. Namun sering juga itu pada prakteknya itu adalah conditional payment, artinya si subkon baru akan dibayar kalau misalnya kontraktor utamanya itu menerima pembayaran dari employer terkait dengan pekerjaan sisupnya. Nah ini kan sebenarnya padahal tadi yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya itu kan kontraknya sub dengan kontraknya Menkon itu tidak punya kaitan gitu. Kontraknya sub kalau dia sudah menyelesaikan pekerjaan, sudah diterima oleh si Menkon bahwa pekerjaannya itu baik, ya sudah menjadi hak bagi si sub untuk menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan. Kalau misalnya dia menunggu, gitu kan ya, oh dia subnya itu misalnya katakanlah subnya itu pekerjaannya itu selesai di bulan ketiga, tapi proyeknya itu mungkin 1 tahun baru selesai, dan si Menkonnya itu baru akan dibayar per 6 bulan, gitu kan ya. Masa dia harus menunggu 3 bulan kemudian untuk mendapatkan haknya, gitu kan ya. Nah, 3 bulan ini kan menunggu ini adalah harusnya ada perhitungan bunga atau apapun lainnya ya, kalau memang seperti itu yang disepakati. Nah, itu harus disepakati dulu dan dituangkan di dalam kontrak sub kalau memang seperti itu gitu ya. Kalau memang bersedia untuk dilakukan conditional payment seperti itu gitu ya. Oke, sepertinya ya benar. Selesai. Ada yang mau ditanyakan?